Saya sebagai rektor hari ini menyatakan bahwa bedah buku dan seminar Fakultas Hukum Universitas Diwijendra tentang hukum pidana adat delik kesusilaan logika senggerah di Bali dinyatakan dibuka secara resmi. Fakultas Hukum Universitas Diwijendra menyelenggarakan acara bedah buku dan seminar dengan tema Hukum Pidana Adat Delik Kesusilaan Logika Sanggraha di Bali pada Jumat 23 Agustus 2024. Acara ini diadakan sebagai bagian dari upaya untuk mendalami aspek hukum pidana adat yang berlaku di Bali, khususnya yang berkaitan dengan delik kesusilaan logika Sanggraha di Bali. Acara dibuka oleh Rektor Universitas Diwijendra, Profesor Dr. Insinyur I Gedisdane, MSc MMA. Dalam sesi bedah buku, beberapa pakar berbagi wawasan, di antaranya adalah Profesor Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SEMSIAK, Dr. Niketut Sari Adnyani, SPD M.Hum, dan Dr. Iwayan Eka Artajaya, SH M.Hum. Selain itu, acara ini juga diisi dengan seminar dan diskusi yang menghadirkan narasumber dan sekaligus penulis buku Hukum Pidana Adat Delik Kesusilaan Logika Sanggraha di Bali, Dr. Nimade Liana Dewi, SHMH, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diwijendra. Dr. Nimade Liana Dewi, SHMH, menjelaskan bahwa logika Sanggraha merujuk pada hubungan percintaan atau hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan, baik secara agama maupun negara. Dalam banyak kasus, laki-laki memberikan janji kepada perempuan sehingga perempuan tersebut mau melakukan hubungan biologis, tetapi kemudian laki-laki tersebut meninggalkan perempuan tanpa alasan yang jelas dan perempuan tersebut akhirnya hamil tanpa ada yang bertanggung jawab. Dr. Nimade Liana Dewi menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat perempuan yang menurutnya sudah jelas tertuang dalam kitab suci agama. Ia juga menyoroti pentingnya menjunjung kesusilaan dalam pergaulan meskipun teknologi dan hubungan sosial semakin berkembang dan modern. Menurutnya, menjaga nilai-nilai kesusilaan adalah bagian dari konsep Trihitakarana yang menekankan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan manusia. Ia juga mencatat bahwa banyak perempuan enggan melaporkan kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan semacam ini karena rasa malu. Menurut hasil risetnya, hanya sedikit kasus yang sampai ke pengadilan. Dr. Nimade Liana Dewi juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya kasus aborsi dan bunuh diri akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Melalui bukunya, ia berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama para remaja agar lebih berhati-hati dalam pergaulan. Ia juga mengimbau para akademisi, orang tua, tokoh agama, dan tokoh adat untuk aktif memberikan nasihat dan sosialisasi kepada para remaja agar terhindar dari pergaulan bebas. Hukum pidana adat tentang delik kesusilaan logika Sanggraha ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat derajat perempuan, dan khususnya adalah untuk memberikan pelindungan hukum terhadap perempuan akibat dari perbuatan delik logika Sanggraha ini. Jadi intinya dalam hal ini adalah perempuan harus lebih berhati-hati khususnya terhadap janji-janji yang diberikan oleh kaum lelaki ya, supaya terhindar dari delik kesusilaan ini. Karena akibat dari delik kesusilaan ini tidak hanya perempuan yang menjadi korban, tetapi anak yang akan dilahirkan, kemudian keluarga, dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Memang kasus yang terjadi 5 tahun terakhir di Bali memang yang masuk ke pengadilan itu memang sedikit, tapi memang sudah ada beberapa yang diputus. Tetapi jika dibaca dari hasil jurnal-jurnal, terutama jurnal-jurnal kasus kehamilan di luar perkawinan dan juga jurnal-jurnal tentang aborsi, itu banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kehamilan di luar perkawinan, dan banyak terjadi kasus aborsi, bahkan sampai kasus bunuh diri akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan.
Sementara itu, Rektor Universitas Dwi Jendra Profesor Dr. Insinyur Igede Sedana MSc MMA mengatakan, selaku Rektor Dwi Jendra University menyambut baik apa yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Dwi Jendra University. Selaku lembaga pendidikan, institusi pendidikan di bawah Yayasan Dwi Jendra tidak semata-mata hanya memberikan pemahaman, pengetahuan, pendidikan kepada para mahasiswa, tetapi ada satu outcome yang dihasilkan oleh para dosen, khususnya di dalam menghasilkan karya-karya ilmiahnya, yaitu dalam bentuk buku. Menurutnya inilah yang memang menjadi produk dari dunia pendidikan, dunia akademisi, karena buku yang dihasilkan ini akan menjadi satu alat, satu sarana bagi masyarakat untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan ditelaah secara akademik. Kemudian bagi lembaga pun juga akan mampu menunjukkan kepada publik dan pemerintah bahwa Fakultas Hukum Dwi Jendra University telah memberikan satu buku, memberikan satu pedoman yang memang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, oleh para pembaca, sehingga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan adat itu sendiri. Dia juga mengaku sangat bangga bahwa Dwi Jendra University memiliki penulis buku Dr. Nimade Liana Dewi SHMH. Buku ini merupakan karya original yang berangkat dari disertasi sang penulis. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu atau titik awal bagi penulis untuk terus menulis dan menulis. Dari sisi penulis, jadi saya sangat bangga punya penulis buku yang memang buku ini merupakan original, kemudian merupakan satu novelty dari disertasinya. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu atau titik awal bagi penulis untuk terus menulis dan menulis. Dan bagi teman-teman dosen yang lainnya, ini merupakan satu motivasi dalam dirinya untuk bisa melakukan kajian-kajian tersendiri, kemudian dituangkan dalam bentuk buku. Apresiasi juga disampaikan oleh Ketua Yayasan Dwi Jendra, Dr. Inyoman Setianegara SHMH. Dia bahkan memborong 15 buku karya Dr. Nimade Liana Dewi SHMH tersebut. Saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Nimade Liana Dewi dan barangkali teman-teman yang lain akan bisa mengikuti. Ini kita biasakan seperti ini. Sekecil apapun kontribusi kita kepada daerah ataupun negara dan bangsa kita, mari kita dukung, karena itu merupakan bagian daripada sedikit kita bisa sumbangkan kepada daerah kita, khususnya di hukum adat. Karena kita ketahui bahwa delik adat logika sanggraha ini termasuk bagian daripada adat yang masih kental dan masih bisa dirasakan oleh masyarakat Bali. Para pakar yang membedah buku hukum pidana adat delik kesusilaan logika sanggraha di Bali memberikan apresiasinya kepada Dr. Nimade Liana Dewi SHMH. Menurut mereka, meskipun ada catatan-catatan dari isi buku tersebut, namun secara keseluruhan sudah sangat baik. Diharapkan akan ada edisi selanjutnya dari buku tersebut. Misalnya saya sebagai orang ekonomi gitu ya, mudah memahami buku ini, mengalir gitu ya, dan saya sangat suka membaca buku itu ya, karena membawa kita benar-benar istilahnya hanyut gitu ya dengan cerita di dalamnya. Nah, nanti bisa dikaji juga beberapa contoh-contoh di dalamnya sehingga bisa kita benar-benar realitanya itu seperti apa nanti di masyarakat. Secara keseluruhan saya apresiasi sekali substansi dari buku yang ditulis oleh Ibu Liana Dewi. Di sini sudah mengangkat yang namanya kearifan lokal. Itu ada relevansinya dengan pembaharuan hukum adat secara nasional. Namun ada beberapa hal yang perlu kiranya nanti bisa jadikan masukan untuk Ibu Liana ke depan dan melahirkan terbitan baru untuk bukunya. Kita di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 itu ada yang namanya kerja desa. Nah, di dalam penyelesaian sengketa tentang delik ini kan sangat baik, sangat bagus sekali untuk kita ke depan untuk mengkaji terkait tentang implementasi pidana sengketa. Sejauh mana peran dari kerja desa itu nanti
untuk menyelesaikan delik dari logika sangraha. Mungkin model yang bisa dikoordinasikan ke depan terhadap penyelesaian sengketa. Diskusi ini diharapkan akan memberikan pandangan baru dan memperkaya pemahaman mengenai hukum pidana adat di Bali, terutama dalam delik kesusilaan logika sangraha. Bali 1 mengabarkan.